perjalanan budaya seorang dalang, Ki Sudarman Gondo Darsono, yang senantiasa kukuh memegang sikap setia pada panggilan hati kesenimanan. Meski rentangan waktu yang panjang telah ia telusuri, melewati jalan yang meliuk bukan tanpa rintangan, tapi tetap ia sadari sebagai insan kesenian yang terlanjur janji mengabdikan diri pada profesi, menyurahkan seluruh waktu, tenaga, dan pikiran demi semata pengembangan kesenian, khususnya wayang kulit. Gondo Darsono memang mencerminkan figur pengabdi budaya yang telah menunjukkan dedikasinya sejalan dengan proses kreatifnya yang cukup mendidih dalam bidang wayang kulit. Sebagai dalang sejati, ia dikenal sangat ketat memegang pakem wayang purwa, meski tak menolak dengan pengembangan kreativitas jika pembaruan itu tak merusak tatanan baku pewayangan. Oleh karena sikapnya inilah, ia terkadang disebut sebagai dalang tua yang cukup vokal dan keras dalam hal memberi nasihat, terlebih pada dalang-dalang muda bila ada di antara mereka yang melenceng jauh dari aturan yang ada. Temah popo papariman wulan doro. Saya senang wayang itu, saya rasa ya tidak keliru. Oleh karena wayang terkecuali itu peninggalan kakek moyang, kakek nenek, wayang itu mempunyai karakter yang tinggi, mutunya tinggi. Andai kata misalnya Baladewa. Baladewa itu kalau dipandang sepintas lalu, Baladewa itu agak tidak sabar. Tapi kalau saya yang mengatakan Baladewa itu wayang yang sungguh-sungguh baik. Ciri Baladewa itu tidak sabaran. Tapi kalau perasaannya, perikemanusiaannya, Baladewa itu wayang sekotak tidak ada yang berbanding. Gitu Pak. Kalau kepandaiannya kebatinan, moral, itu Kresna. Maka itu saya Baladewa dan Kresna itu salut. Saya menjadi dalang ditanggap masa oleh orang itu sejak umur 7 tahun. Sejak umur 7 tahun saya sudah ditanggap, tapi ya kecil-kecilan. Tidak pakai gamelan, gamelannya hanya cangkem itu. Kotak ya saya sungguh sendiri. Tapi ya wayangan setengah malam, jam 1 malam bubar gitu. Nah, saya merasa menjadi dalang sungguh-sungguh, betul-betul menjadi dalang mulai 63 selanjutnya sampai sekarang. Oleh karena saya itu kalau tidak keliru, saya itu dikatakan dalang sejati. Bapak Simbo itu dari dalang, kakek nenek dalang juga, sampai berapa turunan itu saya ya menjadi tidak turun dalang
Apalagi kalau daerah sini saya disahkan kalau ngeruat. Seperti yang diungkapkannya sekilas, bahwa kecintaannya terhadap seni tidak saja terbatas pada wayang kulit, tetapi meliputi jenis kesenian tradisional lainnya. Beberapa jenis seni seperti wayang orang, reog, ludruk, dan ketoprak setidaknya pernah ia pelajari. Ki Gondo ketika masih muda memang pernah mengenyam sebagai seniman tobong yang hidup dari kelompok ke kelompok. Tak kurang grup Duto Nirboyo pernah diikutinya, juga Krido Resmi, sebuah perkumpulan ketoprak, dan Jati Purnomo, Mardi Budoyo, Krido Budoyo, dan Larasati. Juga perkumpulan wayang orang Arum Dalu, Sri Mardowo, Ngesti Pandowo pernah diakrabinya, termasuk Reog Ponorogo. Meskipun untuk semua aktivitas itu, ia harus mengorbankan pendidikannya yang ditinggalkan pada sekolah Ongko Loro saja. Sebagai dalang yang dilahirkan dan dibesarkan dalang tradisi Surakarta, Ki Darman sangat memegang ciri khas gaya tersebut. Ia sangat ketat memegang aturan yang diwariskan leluhurnya dalam dimensi kreatif. Dalam pengertian, variasi boleh dilakukan oleh setiap dalang, tapi tak harus keluar dari garis tradisi yang ada. Agar sebagai dalang, selaku pewaris dan pelaku budaya dari suatu ritual, tidak keblinger oleh hal-hal yang tidak esensial. Oleh karenanya, Ki Darman sangat menekankan adanya cucut, semu, nges, dan rame dalam pertautan harmoni untuk kemudian menampilkan pertunjukan wayang kulit yang tak sekedar menggerakkan wayang, tapi bagaimana menghidupkan tokoh-tokoh itu dalam suatu jagat imajinasi penonton, sekaligus merefleksikan realitas kehidupan masyarakat ke fase transenden yang tersirat dari falsafah wayang kulit yang universal. Badranaya wa Semar pakmu mati apa urip reng mbah ora betah melek senengane manggone ngarep dhewe mbah sapa nyeluk aku Petruk lho kowe timbali lho. Ora, mateparana. Nimbali kula Den. Ngantuk apa ora? Lah. Guyu ngebesi rai. Eling-eling mula wong tuwa ki sak dadi bocah. Wong nek tuweke wis kliwat dadi bocah meneh. Piye? Bocah. Sing endi? Kowe iki lho. Kowe iki wis tuwa. Nek tuweke wis kliwat bisa dadi bocah. Enten apa, Den? Semune rada geduwung rasane atiku. Geduwungipun aku ngaturi nawala marang Sinuwun Prabarjuna Sasra. Lak nawala niku surasane pripun? Bot-bote anggoning sunedya
ngemong asmo? Sepanjang pengetahuan saya, beliau Mas Darman itu pertama orangnya entengan, kedua pandai bergaul, ketiga gampang membaur, keempat selalu menyenangkan orang lain. Dia sebagai dalang yang sudah sepuh, maka tidak aneh kalau banyak para dalang yang senang kepada beliau, termasuk saya. Banyak sekali Mas Darman yang menarik bagi pribadi saya. Pertama, di bidang pedalangannya, beliau teguh. Teguh dalam arti kata tidak mudah terpengaruh oleh pedalangan orang lain. Kedua, pedalangannya bisa melihat situasi dan kondisi. Siapa yang menonton, andai kata orang tua-tua yang menonton, pitutur-pitutur banyak sekali. Kalau anak muda yang melihat, itu juga bisa menyelaraskan banyak banyolan-banyolan segar yang timbul begitu saja dalam kelir. Jadi tidak direka-reka. Maka tidak aneh bahwa setiap pentas itu menyegarkan. Menyegarkan juga mengharukan di dalam adegan drama-drama yang dilaksanakan Mas Darman. Apalagi di bidang sabetan. Sampai sekarang sebagai barometer dan sebagai contoh daripada dalang-dalang remaja yang sekarang baru gemar sabetan. Itu kesemuanya ngiblat kepada Ki Sudarman Gondodarsono. Harus diakui. Karena sebelum itu belum ada sabetan seperti sekarang ini. Itu menarik bagi saya dan wajib kita contoh. Seorang dalang harus sanggup memimpin wayang, waranggono, sinden, dan dirinya sendiri untuk menjalankan lakon secara tuntas supaya masyarakat kemudian dapat menikmati dan meresapi pesan-pesan yang disampaikan. Karenanya dibutuhkan proses olah rasa dan olah kebatinan yang matang. Maka ketika Ki Darman memutuskan untuk tinggal di desa Tambak Boyo Sragen ini juga suatu pertimbangan yang didasarkan pada olah rasanya. Di desa ini ia merekrut pecinta seni lainnya untuk bersama-sama meneruskan sebuah tradisi. Selain pengrawit dan pesinden yang membantu kelancaran pagelaran, Ki Darman juga membina beberapa pemuda untuk ikut sebagai pengukir wayang. Kebanyakan wayang ini dipakainya sendiri, tentunya dengan beberapa variasi yang dapat memudahkan pagelaran. Kayaknya jadi ya. Dari benar tenang. Soalnya berarti betul benar tenang. Nun sewu, ada kesal sama bapak. Ya, sekali-kali saya nyungging Garuda Krisan saja, ya buat Werkudara Krisan, Bratasena Krisan gitu, Pak. Werkudara Krisan itu kalau dipakai sulit. Wayang Krisan itu kehendak saya. Saya senang sekali kalau wayang Krisan itu, oleh karena dari penemuan saya, wayang itu kalau Krisan itu dibuat apapun bisa. Dibuat wayang Purwo bisa, dibuat wayang Madya bisa, andai kata wayang Gedhog juga bisa. Gitu loh, Mas. Jadi lebih luas ini daripada Gatotkaca. Biasa, Gatotkaca itu hanya satu Gatotkaca, tapi ini untuk Sabrangan bisa. Ini penemuan dari saya. Maka itu saya minta ini Kresna Kerisan, Baladewa Kerisan, andai kata Cakil,
rai wong, itu saya senang sekali. Karena saya tidak merusak pakem. Pakemnya tidak saya awai sedikit pun, tidak. Tapi saya ingin membudaya atau mempercorak wayang yang belum ada sekali, itu Mas. Kegigihan dan konsistensi kesenian wayang kulit itulah yang kemudian mengantarkan Ki Gondo menjadi salah satu penerima penghargaan Bakti Upa Pradana tahun 1987 dari Presiden Soeharto. Penghargaan seni ini bagi Ki Darman merupakan bukti bahwa kerja kerasnya selama kurang lebih 50 tahun tidaklah sia-sia. Pada tahun 1992 ini, Ki Darman mendapat penghargaan seni berupa seperangkat pakaian dalang dari Menteri Penerangan Harmoko sebagai tokoh dalang tertua. Selain itu, masih banyak lagi penghargaan yang lain. Sebuah pengakuan tidaklah harus disikapi dengan jumawa, karena menurut Sudarman, mengabdikan diri pada kesenian secara langsung dan membantu sesama lebih ia prioritaskan. Tidak mengherankan jika banyak dari penghargaan dan dokumen penting lainnya menjadi begitu tak terawat. Ini disebabkan atas dasar sikapnya bahwa ia tak ingin hanya berhenti pada penghargaan ini saja. Sebagai dalang sepuh yang sudah mengharu biru di dunia seni, Ki Sudarman memiliki tampungan berbagai pengalaman yang sudah selayaknya dibagikan pada penerus sejarah wayang kulit. Kebiasaan mengajar sebenarnya telah ia lakukan sejak lama. Banyak murid yang pernah nengger padanya kini telah menjadi dalang kondang. Tapi itu pun bukan disebut sebagai mutlak keberhasilannya mendidik murid, karena ia lebih senang disebut sebagai teman belajar, memberitahu jika tidak bisa, membetulkan jika salah. Tetapi sejak tahun 1989, STSI Surakarta meminta Ki Darman untuk terlibat sebagai staf pengajar luar biasa di lingkup pendidikan formal ini. Nimbang tuding ingkang wingking menika sebabipun menapa, Pak? Nek mburi menika pas. Nek awak tuding ngarep niku iso munggah, iso mudhun. Dadi nek niki mengke kecendakan kurang solah. Nek buri niki kedawan, niki nyangkut ngene lho, Mas. Gapitan ingkang sae lan kepenak mungguing Pak Darman kados pundi? Gapit niku manut wae nek wayang iki tegak. Ndangak gapitane ya kudu rada tegak. Nyobaken nggen cethik mriki. Cethik mriki menika saged kangge tegak utawa luruh. Perangipun Karna kaliyan Kresna. Nalika Narpati ngawangga menika kawon, lajeng Kresna menika jejogetan. Menika miturut bapak menika napa mboten badhe nurunaken derajat keprabonipun Prabu Kresna? Mboten, Mas. Margi Kresna kaliyan ngawangga menika cak-cakanipun namung sak tarap. Satu hal yang menarik dari Ki Gondo Darman, beliau adalah seorang dalang yang supel dalam pergaulan dan penuh humor.
beliau tidak membeda-bedakan dalam bergaul apakah dengan mahasiswa, asisten maupun para dalang pada umumnya. Sehingga di kalangan para dalang dia itu sangat terkenal. Dari segi pedalangannya, hal-hal yang sangat menarik adalah kemampuannya menggarap lakon dengan sanggit-sanggit yang baru yang mencerminkan realitas kehidupan. Berdasarkan pengalaman dia mengarungi kehidupan dan juga nyantrik dari berbagai dalang sepuh, kemudian kemampuannya dia meramu hasil-hasil dari menyantrik itu, dia bisa membentuk satu ciri pedalangan sendiri yang biasanya disebut ciri serakinan atau kedung bandengan. Salah satu ciri yang menonjol adalah tampak dalam gerak wayangnya yang biasa disebut istilah sabet. Dari gerak wayang itu dapat menampakkan karakteristik masing-masing tokoh dengan nuansa suasana hati yang berbeda-beda, sehingga masing-masing wayang itu akan tampil dengan jiwanya yang penuh. Dengan dibukanya jurusan pedalangan sekolah tinggi seni di berbagai daerah, menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat untuk semakin mengembangkan salah satu refleksi budaya bentuk yang adiluhung ini, termasuk generasi mudanya. Ya, generasi keyungyun, bahasa Jawanya keyungyun atau gandrung dengan budaya wayang. Oleh karena saya anggap wayang itu memang seni yang ediluhung. Kata-katanya maupun solahnya, apalagi bentuk-bentuknya wayang itu mulai dulu sehingga sekarang tidak ada orang yang dikatakan jelek di antara dalang-dalang yang mengadakan pementasan melebihi dari batas itu agak pengira saya itu hanya sedikit, oleh karena ya kesusu ingaranan wasis pinter maju atau kesusu cari nafkah yang besar, itu pengira saya gini mas. Nah karena sekarang ya tidak dalang penerus saja, misalnya dalang sudah tua sekarang ya kebanyakan ya tiru anak-anak sekarang. Saya tidak mengelirukan, tapi kalau pribadi saya tidak benarkan. Saya tidak benarkan oleh karena gini, wayang itu sudah diperang menjadi berapa perangan. Gaya, kalau dulu gaya itu hanya dua coro, Yojo dan Solo. Tapi kalau mulai tahun 60-an diperang menjadi 4, Solo, Jogja, Semarang, dan Banten yang saya dengar dari masa itu. Maka itu kalau Solo meniru Yojo itu ya baik-baik saja. Tapi kalau saya kok tidak senang. Yang saya mau, yang saya minta dengan hormat kepada anak cucu saya, kalau gaya Yojo ya Yojo saja. Tapi kalau gaya Solo ya Solo saja. Bisa diambil Yojo, diambil ke Solo bisa, tapi persenannya jangan sekali keterlaluan. Usianya kini semakin menjauh, memasuki senja yang akan berlabuh. Ki Sudarman Gondo Darsono, kelahiran tahun 1930, bungsu dari 8 bersaudara, pasangan Ki Jawuh Gondo Puspito dan Nyi Sutira Gondo Puspito. Kedua orang tuanya memang dalang dari keturunan dalang. Oleh karenanya, Ki Sudarman Gondo Darsono bisa disebut juga sebagai dalang sejati yang sah melakukan ruatan. Tetapi memasuki masa paruh baya dari hidupnya kini, lebih banyak diisi dengan kegiatan bersama keluarga dan anak-anak didiknya. Meski berbagai tawaran mendalang untuk berbagai acara masih sering diberikan, tapi Ki Gondo lebih suka memberikan kesempatan pada dalang-dalang muda lainnya.
Namun demikian, bukan semangat mendalangnya yang kian luntur, tetapi lebih didasarkan untuk memberi kesempatan pada dalang muda yang masih banyak membutuhkan kesempatan. Hanya acara-acara tertentu sajalah yang kini disanggupi oleh Ki Gondo. Itu pun lebih banyak disandarkan pada kerentek hatinya, selain juga kondisi fisiknya yang akhir-akhir ini nampak menurun. Akhirnya tua itu anak-anak yang menyambung, jangan dilupakan. Sebetulnya saya itu sudah usia lanjut, sudah tua. Tapi keinginan saya kok enggak bisa saya kendalikan, itu enggak bisa. Saya kendalikan, saya harus terima. Mopo artinya enggak mau. Oleh karena saya masih cipta masih kuat. Tapi rogo ya enggak kuat. Tapi ya gimana ya? Cita-cita itu ya cita-cita luhur. Saya ya masih keinginan menjadi dalang kondang, dalang laris. Kalau perlu nanti saya ada kepentingan dengan siapa saja ketoprak, saya melayani ketoprak. Reok ya, ludruk apalagi ludruk ya, saya suka. Apalagi kalau keinginan saya menyipta-nyipta gending-gending dan ngarang-ngarang wayang-wayang model-model atau cipta-cipta buku Darsono Kawedar, nama saya itu Gondo Darsono, maka itu saya beri nama buku Darsono Kawedar. Itu adalah keinisiatif saya. Saya mempunyai keinginan menyipta buku, tapi sukar. Ya maaf, kondisi saya sudah usia lanjut. Ya kadang-kadang celeng gitu ya bisa, celeng gitu ya lupa gitu. Maka itu anak-anak saya minta dengan hormat kepada anak cucu saya. Kendak begitu luhurnya itu, marilah diagungkan. Asor-asoreng puniki Noralia angin kureng rasa rumang seni dewe anggepe asalipun dudu bangsa netrah Jawi kasusu ingaranan wasis pinter maju wae ngrusak budaya suwuh prasta kang luhur mewah utami temah dadi uraan kaunggana marang Pancaka bisa mukti wibawa kuwandane ana para jeng Maspati.